Aksi penganiayaan guru kepada muridnya sendiri belakangan menjadi sorotan. Mulai guru melempar kayu berpaku ke santrinya, guru menghukum murid skot jam 100 kali hingga guru mencubit murid. Kini viral di media sosial, guru diprotes ke orang tua yang muridnya atau anaknya tidak mau ditegur. Aksi guru ini kemudian menjadi perbincangan warganet. Ini bermula dari munculnya foto seorang guru membentangkan banner berisikan tak mau ditegur guru di sekolah, didik sendiri. Bagaimana seharusnya relasi antara guru dan siswa? Apakah guru dianggap selalu salah di mata orang tua, masyarakat, dan muridnya? Bagaimana sistem pengawasan dan evaluasi yang efektif untuk memantau kebijakan dan implementasinya di setiap tingkatan pendidikan? Untuk membahasnya kami terhubung dengan seorang praktisi pendidikan, Bung Ayubi. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Ayubi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bung Ayubi, terkait lagi-lagi viralnya aksi guru menjadi perbincangan warganet, dan kali ini guru muncul dengan foto spanduk yang berisikan tak mau ditegur guru di sekolah, didik sendiri. Apakah guru semakin dilema dan bingung harus dengan cara apa mendisiplinkan muridnya yang melanggar aturan sekolah? Dan menurut Anda, Bung Ayubi, apakah guru dianggap selalu salah di mata orang tua, masyarakat, dan muridnya? Bagaimana pendapat Anda, Bung Ayubi? Iya, sebenarnya kalau kita melihat hubungan siswa dan murid ini ya, tidak bisa sebenarnya kita salah menyalahkan satu sisi saja, karena memang masalahnya harus dilihat sumbernya apa gitu ya. Karena memang masalah yang kompleks menurut saya. Dari sisi guru misalnya, guru memang sebagai pihak yang dianggap lebih berilmu, ya di sisi ini dia harus jadi pribadi yang lebih bersabar, bisa memahami, dan kemudian dia harus menjadi contoh bagi murid-murid. Itu dari sisi gurunya. Kalau dari sisi siswa, kita bisa melihat ya, siswa juga harus menjadi pihak yang sadar ya bahwa dia adalah siswa yang harus taat, kemudian hormat kepada gurunya, sehingga kemudian dia adalah pihak yang kemudian ikhlas dengan apa yang dilakukan oleh gurunya gitu. Atau kemudian itu dalam beberapa kasus ya itu menyinggung perasaannya mungkin atau kemudian dihukum yang kemudian sebagai konsekuensi karena tidak mengerjakan tugas dan sebagainya. Saya pikir dua-duanya harus 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 memperbaiki diri dari sisi gurunya juga kemudian dari sisi siswanya juga seperti itu. Baik, dan di satu sisi guru berharap supaya siswanya berbudi luhur, cerdas, serta terampil. Namun di sisi lain harapan guru menjadi pupus karena adanya undang-undang perlindungan anak. Apakah semakin baik pemahaman guru terhadap etika mengajar dan hubungan pedagogis yang sehat, semakin kecil kemungkinan terjadinya kekerasan, Bung Ayubi? Iya, sebenarnya eh, cara mengajar guru kepada siswanya itu satu aspek ya. Kita tidak bisa berharap pada aspek itu saja, karena ini harus berkelindan dengan undang-undang yang ada. Artinya begini, bahwa guru kemudian punya cara yang mengajar yang baik, kemudian dia simpati, kemudian dia mengajar dengan akhlak yang mulia misalnya, kemudian memberikan contoh yang baik. Tetapi kalau kemudian undang-undang yang ada justru kemudian membelenggu kewenangan guru untuk kemudian menjadi contoh atau misalnya
undang-undang yang ada justru kemudian membuat para siswa jadi kehilangan kendali terhadap dirinya, sehingga dia menjadi pribadi yang melawan, menjadi pribadi yang arogan karena merasa dilindungi oleh undang-undang. Saya pikir itu ibarat bertepuk sebelah tangan ya. Jadi guru kemudian berupaya, tetapi kemudian siswanya itu di, di apa istilahnya di, dikosongkan atau dianulir oleh undang-undang yang ada itu. Maka ini harus berkait erat gitu. Jadi jangan sampai kemudian upaya guru yang bagus secara pribadi tadi itu kemudian dianulir oleh undang-undang yang ada. Undang-undang perlindungan anak saya pikir juga simalakama ya, simalakama. Jadi ada anak merasa bahwa dia bebas melakukan apa saja. Bahkan kemudian di banyak kasus kita bisa lihat itu eh, orang tua siswa melaporkan guru kepada polisi, bahkan kemudian polisi harus dipenjara karena telah dianggap melawan undang-undang ya. Dalam hal ini adalah undang-undang perlindungan anak. Jadi ini jadi saling kontradiktif gitu, nanti saling kontradiktif. Sehingga saya pikir ini harus dibenahi dari sisi sisi sistemik juga ya, dari sistemnya juga. Undang-undang juga harus memberi ruang yang bagus untuk kemudian mencetak generasi atau siswa yang berkepribadian baik. Saya pikir begitu. Dan ada juga keluhan di tengah masyarakat, guru honorer dalam regulasi kapitalisme tugasnya serius, gajinya bercanda. Bagaimana perspektif Anda, Bung Ayubi, menyikapi hal tersebut? Iya, ini fakta empiris ya. Kita bisa melihat memang guru itu berat, berat sekali. Ngajar itu sudah berat, saya pikir ya, karena dia melibatkan emosi, perasaan, ya, bukan sekedar menyiapkan materi, tetapi lebih dari itu. Apalagi sekarang dengan kurikulum merdeka. Jadi guru sekarang bebannya itu bukan sekedar mengajar, tapi juga ada beban-beban administratif, ya, mengisi ini, mengisi itu, kemudian memberikan pelayanan, konseling pada siswanya. Jadi semakin berat. Nah, di satu sisi kemudian kita bisa melihat lah kondisi ekonomi kita itu semakin merosot ya, deflasi sampai kemudian berturut-turut selama 5 bulan itu kan juga menjadi penyebab bahwa keadaan ekonomi kita juga tidak sedang baik-baik saja. Kita bisa melihat ya fakta ini, itu 34% guru itu kemudian terlilit pinjol karena sulitnya mempertahankan hidup layak ya di tengah-tengah kondisi sekarang saat ini. Jadi memang kalau dikatakan seperti itu ya bisa jadi itulah kenyataannya. Jadi memang negara juga tidak boleh abai bahwa bahwa tugas berat guru itu harus sepadan dengan gaji yang harusnya diberikan. Kalau kita mau mencontoh atau menengok bagaimana Islam dulu yang memperlakukan guru dengan memberikan insentif atau gaji yang layak, itu kita bisa lihat di dalam masa pemerintahnya Umar misalnya ketika dia memberikan gaji pada waktu itu saja itu sekitar 15 dinar ya. Dengan harga sekarang saya pikir itu sudah 90-an 90-an juta ya, dengan harga emas 1 gram 1.500.000 itu. Masya Allah. Jadi itu saya pikir contoh yang layak untuk kita jadikan inspirasi ya. Bagaimana Umar melakukan guru itu. Setiap berganti menteri, kurikulum juga ikut berganti. Akan tetapi bukannya generasi bertambah baik, yang ada justru mengalami degradasi. Menurut Anda, Bung Ayubi, apakah semestinya kita mengkoreksi akar masalah yang sebenarnya itu apa, Bung? Iya, kalau kita berpikir ya, sebagai orang yang punya akal, saya pikir sudah waktunya kita berpikir ya. Itu solusi persoalan pendidikan bangsa ini kan sejak bangsa ini merdeka. Tetapi yang terjadi tidak ada perbaikan yang signifikan. Bahkan semakin ke sini, itu mutu pendidikan kita itu justru jauh lebih merosot ya dibandingkan tahun-tahun yang lalu. Jadi kalau kemudian kita berpikir ya harusnya kita mencari solusi yang
yang di luar kotak yang semestinya ya. Jadi apa problemnya itu saya pikir pendidikan kita itu pendidikan yang sekuler ya, yang menihilkan peran agama di dalam eh, kehidupan kita ini. Sehingga anak-anak itu jauh dari nilai-nilai agama. Bagaimana adab, bagaimana akhlak itu hampir hampir tidak pernah diajarkan di dalam sekolah itu. Jadi anak jadi ya seperti yang kita lihat ya liar sekarang. Dari sisi gurunya juga kemudian tidak ideal, kemudian hasil pendidikan juga tidak ideal, siswa juga kemudian eh, juga menurut saya sangat liar ya. Jadi inilah yang terjadi. Maka solusi menurut saya itu saya pikir kita harus menggantikan sistem pendidikan kita dengan sistem yang Islam ya. Islam yang mengintegrasi antara agama dengan pendidikan itu. Sehingga nanti kita bisa lihat ya secara historis hasil pendidikan di yang diciptakan oleh sejarah Islam itu melahirkan orang-orang hebat ya, melahirkan para ilmuwan, para ulama, para apa namanya, para pejuang, para pemimpin itu hasil dari pendidikan Islam yang luar biasa itu. Jadi saya pikir memang harus harus berpikir ulang bahwa kita harus mencari solusi yang lain dari apa yang sudah kita lakukan hari ini. Dan solusi itu saya pikir hanya ada pada Islam. Kalau tidak, saya pikir kita akan berputar-putar seperti ya berputar-putarnya padi, seperti berputarnya apa yang istilahnya keledai itu di penggilingan itu. Jadi tidak kemana-mana tapi capek gitu. Saya pikir itu insya Allah. Baik, Masya Allah Bung Ayubi, jadi polemik yang ada saat ini di dunia pendidikan, dilema guru, siswa, murid, ataupun juga masyarakat, tadi solusinya dengan sistem pendidikan Islam, bukan dengan tadi yang juga Bung Ayubi sampaikan, bukan cuma ganti menteri, ganti kurikulum, juga telah membuktikan ya Bung Ayubi tidak membuat pendidikan menjadi lebih baik, justru tadi disampaikan lebih menjadi degradasi. Jazakallah sekali lagi Bung Ayubi untuk paparannya pada kabar petang kali ini. Mudah-mudahan Bung Ayubi senantiasa dilindungi oleh Allah SWT dalam setiap aktivitasnya. Amin. Demikian pemirsa Ilafah News yang dirahmati Allah, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suarnadi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.